Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, pendidikan maju, semuanya menjadi sejahtera. Bapak Ibu guru semuanya, perkenalkan, nama saya adalah Rian Kusuma Atmaja. Saya guru di SD Muhammadiyah Robani, Karanganom, Klaten. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk menceritakan praktek baik yang telah saya lakukan tentunya di sekolah saya. Praktek baik yang saya lakukan itu idenya berasal dari keluh kesah, kemudian juga tren yang ada di sekolah saya mengenai apa? Mengenai keaktifan siswa, minat siswa, dan motivasi siswa dalam belajar di sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, pembelajaran yang saya lakukan itu saya gabungkan antara teknologi, kemudian metode-metode yang menarik, dan kegiatan-kegiatan yang tentunya itu akan memotivasi anak untuk lebih belajar. Nah, untuk sasarannya adalah mapel kemuhammadiyahan di kami. Nah, kemudian untuk metodenya saya menggunakan metode TPEX atau Technological, Pedagogical, dan Knowledge. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, kenapa teknologi ini atau metode ini saya gabungkan? Karena kita melihat Bapak Ibu semuanya, sekarang ini kita masuk di era digitalisasi. Sedangkan anak didik kita itu adalah anak-anak generasi alpha. Sehingga perlu adanya pembaruan atau praktek baik yang tentunya sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi gitu Bapak Ibu semuanya, silakan nanti dicermati apa yang saya sampaikan, kemudian nanti bisa diambil apa yang bisa Bapak Ibu ambil semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP berdiferensiasi dan berbagai media yang sudah disesuaikan dengan bakat dan minat anak. Berdasarkan juga pada hasil asesmen kognitif dan non-kognitif di awal pembelajaran. Selanjutnya menerapkan dengan pembelajaran berdasarkan konten, proses, dan produk. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh murid diantaranya, yang pertama adalah murid melakukan asesmen di awal pembelajaran baik kognitif dan non kognitif dengan aplikasi Quizzes yang telah disiapkan oleh guru. Di Quizzes ini kalian bisa melihat ada logo salah satu organisasi. Nah, kira-kira gambar apakah itu? Ada Muhammadiyah, ada Aisyah, ada Nasihatul Aisyah, dan atau kalian lihat. Nah, dua. Dan mau dari jawab, dua. Oke, katakan dulu, dua. Mana tak? Kira-kira apa masalah? Ya, menguatkan benar masalah mana? Yang kedua, murid mengeksplor materi dengan memperhatikan video tentang sejarah Muhammadiyah yang telah disiapkan oleh guru melalui media LCD TV yang ada di kelas. Oleh Ahmad Dahlan. Di sini kita bisa melihat ya, nah karena dulu orang-orangnya seperti itu, yang menggunakan pakaian yang belum Allah, kemudian juga orang-orangnya belum pakai fetish, kemudian juga celananya masih auratnya terbuka dan sebagainya. Dan orang zaman dulu itu seperti ini ya. Nah, orang zaman dulu pendidikannya itu kurang, pendidikan kurang, sehingga anak-anak itu menjadi anak yang bodoh. Kegiatan yang ketiga, murid berkelompok dengan teman sebaya untuk mengerjakan worksheet yang telah disiapkan dengan menganalisis video tentang sejarah Muhammadiyah yang sesuai dengan minatnya dan kemampuannya. Mana sudah sampai apa itu? Sampai kedua ya. Jadi kalau kita masih belum bisa kita tambahkan tentang hal lainnya. Nah,
jadi misalnya tentang kebutuhan kebutuhannya itu diberikan kenapa misalnya itu udah lama banget lama dan itu. Kegiatan yang keempat, murid mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan berbagai jawaban sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang pertama, Muhammadiyah didirikan di kota Yogyakarta, kemudian Muhammadiyah kebetulan berwarna hijau sekali ya. Yang ketiga adalah Black Ahmad, nah sama dengan nomor 1 ya. Kemudian selanjutnya ya, organisasi alhamdulillah diberikan di kampung Kauman ya. Ternyata dari kelompok 1 lebih detail ya, tapi nggak ke kampungnya. Kegiatan yang terakhir adalah guru dengan murid melakukan evaluasi akhir sehingga pembelajaran bisa ditutup dengan baik. Sampaikan teman-teman semuanya, maka kita bisa mengambil kesimpulannya ya. Nah, kesimpulannya ternyata faktor-faktornya, penyebabnya, kemudian Muhammadiyah itu sendiri bagaimana, sejarahnya bagaimana, itu sangat banyak ya. Nah, dan Ustaz akan menanyakan kepada beberapa anak dan nanti yang satu silakan untuk menjawab. Coba kita mulai dari Mbak Siva. Gimana Mbak Siva? Berdiri. Iya, pintar sekali Mbak Siva. Jadi Muhammadiyah itu tadi ada dari faktor internal dan eksternal. Benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Siva penangkapannya ya. Kemudian dari Mbak Sakina. Gimana tadi? Iya Mbak Sakina, benar ya. Jadi anak semuanya seperti yang disampaikan oleh Mbak Sakina, kita warga Muhammadiyah itu sendiri mempunyai tujuan yang baik, sehingga kita juga harus mengikuti tujuan itu karena baik. Nah, kemudian terakhir juga siapa ya? Syakir ya? Ini aja Mas Najib. Gimana Mas Najib? Sebagai warga Muhammadiyah kita harus bangga karena memiliki tujuan yang baik. Iya, benar sekali kata Mas Najib. Kita itu warga Muhammad harus bangga. Nah, karena bangga, karena tujuan yang baik, sehingga ada pembaruan kita harus bangga. Itu anak-anak ya. Jadi itu untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Sebelum nanti Ustadz akhiri. Pada tahap akhir, murid bersama dengan guru merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan dengan aplikasi Sticky Notes untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran yang telah dilaksanakan dan pemahaman siswa baik antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Disampaikan oleh teman-teman semuanya, anak semuanya adalah Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Madana. Oke, satu tanya. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, apa yang telah Bapak Ibu saksikan itu adalah praktek baik yang telah saya lakukan di sekolah. Nah, dengan mapel kemuhammadiyahan, kemudian tadi menggunakan metode TPEX, teknologikal, pedagogikal, dan knowledge. Kemudian saya juga menggunakan berbagai aplikasi. Nah, yang terbaru yang sesuai dengan era digital yang sekarang ini dan tentunya sesuai dengan karakter siswa yang saya lakukan. Itu Bapak Ibu, silakan tadi yang sudah saya terangkan bisa diambil hikmahnya, kemudian bisa diambil ilmunya, dan sebagai acuan Bapak Ibu semuanya bahwasanya pembelajaran yang kita lakukan tidak harus melulu di kelas, tidak harus melulu menggunakan ceramah, tetapi bisa menggunakan metode terbaru yang menggunakan teknologi dan kemudian juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Itu begitu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.